Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya. Materinya masih tetap kita pelajari tentang bentuk molekul. Ini nanti yang kita bahas yaitu dengan metode Pasteur dan juga metode teori hibridisasi. Oke, ini tentukan bentuk molekul dari XeF2. Oke, di sini nggak diketahui dia nomor atomnya berapa, tapi teman-teman saya yakin semuanya bahwa teman-teman udah tahu Xe itu golongan berapa. Xe itu golongan 8 kan, yaitu berarti konfigurasinya subkulitnya terakhir itu adalah B2, SS2, B-nya 6, karena kan jumlahnya 8. Sedangkan F itu adalah golongan 7, berarti S2, B-nya 5, gitu. Berarti di sini yang menjadi atom pusatnya adalah xenon dengan mengikat 2 atom F. Oke. Xenon di sini elektron valensinya 8, sedangkan fluor di 7. Berarti kita buat Xe yaitu dengan nomor elektron valensinya 8, tapi yang berikatan dengan Xe-nya ada 2 ya. 1, 2, di sini ada F. Berarti kita lengkapin elektron valensinya F itu ada 7. Oke, di sini ada F. Oke, jadi kalau misalnya untuk buat bentuk geometri ini, teman-teman semuanya udah harus bisa ya untuk menentukan membuat Lewis-nya dari molekul ikatan kovalen. Jadi ini 2, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 ya. Kita mau menentukan notasinya apa, berarti AX. Yang berikatan ada berapa? Dari sini kelihatan ya, bahwa yang diikat itu adalah 2 atom F. Ini juga bisa kelihatan. Berarti ini AX2, ada nggak elektron bebasnya? Berarti ya, elektron bebas itu yang digunakan adalah elektron bebas yang terdapat pada atom pusat. Oke, berarti ini ada 1, ini 2, dan ini 3. Berarti AX2, E3. AX2, E3 berarti linear. Oke, bentuknya linear. Teman-teman hati-hati ya, nanti kalau kebalik, kalau X-nya 3 itu ada lagi namanya, itu planar bentuk T. Gitu. Sekarang kita buat dalam bentuk hibridisasinya, yaitu menggunakan subkulit terluarnya, kita membuat orbitalnya. Oke, ini kan dia S itu kotaknya 1, ada 2 elektron. Sedangkan P itu dia kotaknya ada 3, terisi 6 elektron. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini kan yang mau berikatan itu F-nya ada 2. Ya kan? Ingat kalau dia berikatan ikatan kovalen berarti masing-masing elektron akan memberikan masing-masing atom itu memberikan elektronnya. Jadi ini kan F dia butuh 1, ya kan? Di sini kita lihat bahwa F-nya memberikan 1 dan X-nya memberi 1. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini, kalau dia berpasangan orbitalnya itu elektron dari F-nya nggak bisa berikatan. Jadi caranya kita buat satu orbitalnya itu tidak berpasangan, karena kan di sini ada 2, berarti kita akan buat 2, nanti dia akan promosi ke orbital D, ya kan, karena ini setelah orbital P kan berarti orbital D, berarti dia karena 2 yang masuk cuma 1 yang promosi. Nah, akhirnya gimana, ini kan dia tetap karena dia nggak promosi, jadi yang tidak promosi kita tetap juga tulis ya. Oke, dari situ nanti kita bukan tahu dia apa hibridisasinya itu. Oke, berarti ini tetap karena dia tidak mengalami hibridisasi, promosi ini juga, ini yang mengalami promosi. Nah, jadi kalau di dalam orbital ada satu elektron yang tidak berpasangan, di sini baru bisa masuk elektron F-nya baru bisa berikatan. Berarti di sini satu F-nya, di sini satu F-nya. Oke, sekarang kita menentukan jenisnya apa, yaitu ini kan orbital S. Jadi tetap ditulis walaupun dia nggak berikatan dengan F. Ini ada 3 P-nya, berarti sp3. D-nya yang dipakai adalah 1, berarti sp3d. Sp3d berarti dia yang ini, trigonal bipiramida. Kalau di sini kita perhatikan elektron bebasnya ada 3. Nah, ini juga bisa kelihatan nih. Ini kan berpasangan nih, 1, 2, 3. Jadi PEB-nya juga kelihatan ada 3 pasang. Jadi kalau misalnya lebih spesifiknya untuk hibridisasi berarti namanya sama seperti ini, yaitu linear. Tapi pada umumnya kalau untuk hibridisasi ya, namanya itu yang dia cuma yang di atasnya aja. Jadi kalau SP itu linear, kalau SP3 itu yang ini, yang segitiga, kalau SP3-nya tetrahedral, kalau SP3D-nya itu yang trigonal bipiramida, sedangkan kalau SP3D2-nya itu oktahedral kayak gitu. Tapi kalau misalnya di soalnya itu lebih spesifik,
dia bisa ngitung pasangan elektron bebasnya, berarti yang benar itu yang linear, kayak gitu lah. Oke, next lagi. Bentuk molekul dari base L3, yaitu boron. Oke, boron itu adalah golongan 3 ya. Boron golongan 3 berarti terakhirnya itu nanti S2P1, sedangkan Cl itu dia golongan 7 berarti S2P5. Oke, sekarang kita buat B-nya yang menjadi atom pusat karena di jumlah atomnya lebih cuma 1. Jadi dia punya elektron valensinya cuma 3. Ini berikatan dengan Cl. Ini ada Cl. Oke, kita lengkapi elektron valensi Cl-nya. Berarti sekarang Cl-nya udah oktet ya. Sedangkan boronnya ini enggak. Jadi dia enggak mencukupi. Tapi dia stabil dalam keadaan ini. Jadi kalau kita lihat tipenya berarti A X-nya yang berikatan berapa? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Sedangkan ada nggak elektron bebasnya? Nggak ada. Oke, jadi dia AX3. AX3 berarti dia bentuknya yaitu segitiga planar. Oke, jadi bentuknya adalah segitiga planar. Kalau kita buat hibridisasinya, berarti buat ini S2 di P1, di kotak P1 ya. Oke. P itu kotaknya ada 3, berarti ada 1 elektron. Di sini yang berikatan Cl-nya ada 3, sedangkan orbital yang terisi 1 elektron cuma ada 1. Nah, akibatnya yang ini, yang di subkulit S itu dia promosi. Oke, jadi nggak butuh orbital D, nggak perlu. Jadi cuma ini aja, berarti jadinya seperti ini. Oke, ini jadi 1, ini 1, sini ada 1. Nah, dalam keadaan seperti ini baru bisa berikatan. Oke, jadi ingat ya, Cl itu karena butuh 1, makanya harus sedia 1 elektron yang tidak berpasangan pada orbitalnya. Berarti kalau ini SP berapa? Pintar, SP2. Karena kan P-nya yang terikat, yang kita gunakan cuma ada 2. Ada nggak elektron bebasnya? Tidak ada. Sama seperti ini. Oke, jadi SP2 sama dengan ini, yaitu segitiga planar. Oke, next lagi. Tentukan bentuk molekul dari PCl5. Oke, PCl5, fosfor itu adalah golongan 5, berarti dia subkulitnya S2, P-nya itu 3. Kalau Cl, S2 golongan 7, berarti P5. Berarti di sini yang menjadi atom pusatnya adalah P, dengan elektron valensinya 5 ya. 1, 2, kita buat silang aja deh. Oke, 4, 5. Berarti di sini ada Cl-nya. Cl itu dia butuh 1 ya. Makanya dia memberikan 1 dan P-nya juga memberikan 1 kayak gitu. Di sini juga. Oke, berarti ini kita bisa lihat nih, berarti A, X-nya berapa berikatan? Ini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada nggak elektron bebasnya? Nggak ada. Jadi semua elektronnya P dipakai berikatan. Berarti kalau dia AX5 adalah trigonal bipiramida. Trigonal bipiramida. Oke, sekarang kita mau buat hibridisasinya, yaitu orbitalnya yang dipakai adalah S-nya ada 2 elektronnya ya dalamnya. Oke, berarti ini ada 2, sedangkan P-nya 3. 1, 2, 3. Perhatiin Cl yang berikatan ada 5, sedangkan di sini elektron yang sendiri dalam orbitalnya ada 3. Berarti yang ini harus promosi kemana? Oke, orbital P-nya udah terisi masing-masing 1 elektron, berarti promosinya adalah ke orbital D. Oke, D itu kotaknya 5 ya. Dia hibridisasi ke sini. Oke, akhirnya nanti seperti ini. Oh iya, ini hibridisasinya ini cuma penjelasan itunya aja ya, sederhana aja. Sebenarnya ini ada tingkat-tingkat energinya gitu. Oke, 1, 2, 3, 4, ini 5. Jadi bisa masuk dari Cl-nya sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekarang kita hitung S-nya 1, P-nya 3, D-nya yang digunakan 1. Adakah elektron bebasnya? Nggak ada. Semuanya dia sendiri sehingga berikatan. Ini juga nggak ada elektron bebasnya. Berarti dia sp3d. sp3d berarti dia yang trigonal bipiramida. Sama kayak gini. Oke, bisa ngerti ya?
Next lagi, tentukan bentuk molekul dari IF3. I sama F berarti sama-sama golongan 7 ya. Berarti dia terakhirnya subkulitnya S2P5. Ini juga S2P5. Di sini menjadi atom pusatnya adalah I. Elektron valensinya ada 1, 2, 3. Ini berikatan dengan F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Berarti ini RI-nya masih kepake 1, 2, 3. Dia punya 7. Berarti ada 2, 1, 2, 1, 2 berapa nih? 2, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 gitu. Jadi kita bisa lihat di sini. Ternyata yang terikat berapa? Ada 3 ya. Oke. Ada nggak elektron bebasnya? Ini dia. Ada 1, ada 2. Jadi AX3E2 ini namanya apa? Bentuknya planar bentuk T. Oke, jadi bentuknya itu adalah planar bentuk T. Jadi kan bentuk T nih. Oke, itu kalau perspektifnya. Sekarang kita buat hibridisasinya. Berarti S-nya 2. Kotaknya di sini ada 2 elektron. Orbital P-nya itu ada P5. T1, 2, 3, 4, 5. Oke, F kan dia butuh 1 ya. Berarti harus tersedia di dalam orbital itu 1 elektron. Ini cuma ada 1 yang bisa masuk. Sedangkan yang berikatan ada 3. Berarti 1 dari sini harus hibridisasi ke orbital D. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 1 hibridisasi ke sini. Akhirnya, ini jadinya 3, 2, 3 nih. Ini kan tetap ya, karena dia nggak mengalami promosi. Ini jadi 1 karena dia promosi. Nah, nih. Jadi bisa masuk dari sini F-nya. Karena kan F cuma butuh 1 gitu. Si I-nya udah menyediakan 1 yang ini. Berarti ini SP 1, 2, 3, P-nya keisi D1. Kayak gitu. Ada nggak elektron pasangan elektron bebasnya? Ada, ini dia. Oke, jadi PEB-nya ada 2. Sama dengan yang ini. Oke, jadi sp3d namanya adalah trigonal bipiramida atau planar bentuk T. Gitu. Oke, next lagi yaitu ini adalah CO2. Oke, ini yang terakhir ya. Kalau CO2 berarti C itu dia kan golongan 4 ya. Kalau dia golongan 4, berarti terakhir subkulitnya S2, P-nya 2. S itu golongan 6, berarti S2, P4. Kayak gitu. Oke, berarti di sini menjadi atom pusatnya adalah si C. C butuh 4, si S-nya butuh 2. Oke, C di tengah-tengah. Dia memberikan 2 pada O yang pertama. Oke, dan memberikan 2 lagi pada O yang kedua. Ya kan? Udah pas dong? Ya kan? 8, 8. Berarti kalau kita tentukan AX ada 2. Oke, ini ya, walaupun dia beri kata rangkap, ini tetap dihitung 1 ikatannya. Oke, ikatan 1, tunggal, rangkap 2, rangkap 3, ini tetap dihitung 1 ikatannya. Jadi ini AX2, ada nggak elektron bebasnya pada C? Enggak ada ya, karena dia punya 4, ini 2 ke sini, 2 ke sini, berarti AX2 ini bentuknya linear. Oke, sekarang kalau dia hibridisasinya, berarti S-nya 2, ini dia, P-nya 2 kan bentuk gini. Nah, bisa nggak seperti ini? Teman-teman hatiin. Ini S-nya itu, oksigen itu dia butuh 2. Oke, berarti ini baru untuk 1 elektron O. 1 atom O. Berarti, nah caranya, yang ini harus promosi dulu. Oke, ini promosi ke sini, nanti jadinya seperti ini. Oke, jadi ini kan 1, 2, 3, ya kan? Oh sorry, bukan promosi ke sini, bukan. Karena kan dia masih ada ke orbital P-nya. Maaf, dia promosinya itu bukan ke situ tapi ke sini.
Oke, jadi kalau promosi dalam keadaan seperti ini, berarti nih, oksigennya kan butuh 2 ya. Nah, ini untuk 1 oksigen, ini untuk 2 oksigen. Karena dia butuh 2 elektron. Jadi oksigennya bisa masuk di sini 1, di sini 1. Oke, berarti ini tadi kan S ya. Berarti ini S, ini P-nya ada berapa P-nya? Nah, P-nya ada 1. Berarti karena ini dihitung 1 ya, yaitu SP. SP itu adalah linear. Oke, bisa ngerti ya? Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk bentuk molekul ini. Semoga teman-teman semuanya mengerti karena ada 3 part. Dan juga cek teman-teman di video sebelumnya udah ada juga. Nanti lihat aja di playlistnya yaitu yang bentuk molekul. Semoga ini bisa membantu teman-teman dapat mengerti dan memahaminya. Dan semoga nanti pas suatu ujian atau misalnya dalam apa gitu, teman-teman bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Demikian dulu. Dan jangan lupa ya, subscribe dan share buat teman-teman yang lainnya supaya saya tetap semangat membantu teman-teman dalam belajar. Terima kasih.